Seseorang apabila sudah kena sihir, pertama sekali dia berasa perasaannya gerun dan takut. Perasaannya tidak seronok dan lesu dan malas. Maknanya tiba-tiba saja, kalau katalah kita baru saja berkawan dengan seseorang di Facebook contohnya, ataupun kita baru angkat telefon yang orang di sana tidak bercakap ataupun bercakap sesuatu yang kita tidak faham, lepas tu kita terus terasa kesannya begitu. Apabila sihir sudah masuk dalam tubuh seseorang, sihir maksudnya masuk tadi adalah jin yang dihantar tadi merasuk dalam tubuh seseorang. Itu ada simptom. Pertama sekali ada desing yang berbunyi di telinga kiri sebelum dia sampai. Yang kedua, ada terasa di ujung jari kita atau ujung jari kita antara rasa-rasa macam jarum-jarum, semut-semutan. Itu pertanda dia masuk. Yang ketiga, terasa berdebar seketika. Yang keempat, berdiri belut tengkuk kita berasa, kenapa saya jadi seram, kenapa saya jadi gerut. Ini mereka sudah berada di sekeliling Anda. Sewaktu berlaku itu, istighfar, panggillah yang punya alam semesta yang menciptakan ini. Panggillah nama Allah. Insya Allah Anda terselamat daripada ancaman, daripada gangguan yang pertama tadi. Apabila Anda sudah battling dari Anda dengan kekuatan demikian, mereka tidak akan mendekati Anda. Simptom ini akan berlanjut kepada mimpi yang buruk-buruk pada malam harinya. Ada kalanya mungkin mimpi makan-makan, minum-minum. Ada kalanya mimpi dengan dikejar binatang-binatang, atau Anda didatangi oleh binatang-binatang yang ganas, ular, anjing, harimau, atau apapun saja. Atau Anda bermimpi pergi ke tempat yang jauh-jauh. Anda bermimpi berada di kubur-kubur, atau di tanah lapang yang luas. Anda berasa letih, lesu, lemas perasaan dalam mimpi tersebut. Ini adalah tanda-tanda Anda sudah kena sihir. Kembali, segera carilah orang yang pakar dan ahli dan cukup pengetahuannya, tidak keluar daripada akidah, tidak jauh daripada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah tempat orang yang bagus untuk berobat, insya Allah. Dan kalau kita ingin tahu, mungkin ada juga yang ada pelbagai jenis Pak Engku, ya, tujuan sihir itu sendiri. Ada yang dihantar untuk menjadikan seseorang itu mungkin bagaimana, ada yang jadi bagaimana. Banyak sekali jenis sihir ini. Sihir tuju untuk pembunuhan, penganiayaan dan penghancuran kehidupan rumah tangga. Sihir pengasih agar seseorang tadi dia tak suka jadi suka. Kadang kita terlanjur maaf bercakap, kaum wanita. Tapi jangan takut dalam ini, saya sudah berpesan sebelumnya tadi, saya sudah berikan dasar agar kaum wanita bila terlanjur kita bercakap tidak sengaja, segera saja minta maaf dengan seseorang. Khawatir kita orang tadi adalah pengkhianat sihir. Mereka boleh baca, mereka boleh jampi, mereka boleh bacakan serapah-serapahnya, sehingga kita jadi lemah lembut, kita akan tunduk, dipanggil sihir penunduk. Ada kalanya sihir untuk pemikat, sehingga kita terpikat, ingat saja pada seseorang tadi pada kita tidak suka sebelumnya. Ini dipanggil sihir pengasih. Ada lagi sihir tadi pergunakan ilmu kebal, ilmu tahan pukul, ilmu segala-galanya. Ini semuanya adalah sihir. Ada lagi sihir itu yang dipergunakan untuk membuat ramainya kedai, restoran. Dipanggil itu pemanis. Ini semuanya kejahatan yang terselubung yang dilakukan oleh jin setan bilara terkutuk. Banyak pecahan-pecahan sihir. Saya ada menulis sebuah buku Perangi Sihir. Silakan saja saudara-saudara yang memperhati di rumah, yang melihat, yang mendengar, cari dalam buku Perangi Sihir tersebut. Satu-satunya mungkin baru yang berani menulis Perangi Sihir. Saya sendiri dengan izin Allah. Baca dalam buku itu simptom-simptom dan bentuk sihir, dan bagaimana kita untuk proteksi diri kita, insya Allah. Menerusi aktiviti Persatuan Pengguna Islam Malaysia juga, Pak Engku mungkin juga banyak menangani kes-kes sihir sebegini. Benar. Saya tidak mampu untuk menangani sampai berpuluh-puluh banyak. Kenapa? Satu orang yang kena sihir atau dirasuk atau diganggu oleh jin setan dibilang terkutuk, sihir itu dapat kita bagi dua. Satu, sihir perbuatan bekerja sama manusia dengan mereka lana terkutuk. Yang kedua, sihir atas rasukan, masukan, gangguan jin dan iblis yang bersumpah dalam Al-Quran untuk merusak zuriat keturunan Adam. Kategorinya ada dua. Terus saya hampir setiap hari orang yang kena sihir ini lebih kurang 10 orang. Kenapa satu orang itu habis kadang 1 jam? Kalau sudah 10 orang sudah 10 jam, sangat meletihkan, melelahkan. Sehingga saya tidurnya pada sudah subuh, pukul 3 itu normal saja. Ada kalanya sholat subuh sebagai pemisah, saya merawat orang-orang. Sewaktu merawat ada kalanya terjadi perperangan antara saya dengan dukun tersebut. Saya merawat, saya maaf bercakap ya, saya membelah sahat pada jin tersebut, saya tangkap jin tersebut. Tukang sihir tadi marah, dia hantar lagi yang baru. Berkata jin itu, kenapa kamu tangkap teman-teman saya? Saya katakan, suruh Tuhan kamu hantar lagi banyak, supaya cepat selesai tamat riwayatnya, supaya dia tidak boleh lagi
mengirim askar-askar tentera-tentera jinnya untuk menganiaya orang ini. Begitulah pelaksananya. Boleh dikatakan bukan sekali, dua kali. Sudah ribuan kali, 40 tahun lamanya saya merawat orang sakit. Ya, jadi Pak Engku, kalau mungkin kita ingin tahu sebahaya mana keadaan persekitaran kita dengan ancaman halus sebegini, Pak Engku boleh menilai mungkin ya orang-orang yang terkena gangguan ataupun mungkin kewujudan perkara-perkara gangguan jahat sebegini di tempat-tempat tertentu, begitu? Sebenarnya perkara begini banyak di mana saja. Di mana saja berkeliaran, banyak tukang sihir. Mereka ini mencari market, mereka cari sasaran, mereka cari duit. Di studio kita ini, Pak Engku, di studio kita ini ada ataupun tidak? Dia begini, sesuatu yang datang kepada kita pasti ada tanda-tandanya. Tapi dalam studio ini tidak ada tanda-tanda. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya yakin tidak ada, karena sini orang baik-baik semuanya. Mungkin seperti saya, bagi mereka tukang sihir, saya tidak baik. Karena saya membuka atau mendedahkan kejahatan mereka. Bagi saya, tidak ada masalah. Kematian itu di dalam kuasa Allah. Nyatanya, sudah 40 tahun saya merawat orang. Sampai pada hari ini. Ditambah lagi, saya bersama dengan Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Mereka cukup marah dan ganas terhadap diri saya. Sudah lumrah. Pak Engku, sebagai penutup, apa yang kita bicarakan hari ini, sihir melalui internet. Mungkin kita boleh berikan panduan kepada rakan-rakan kita. Kalau ingin bersosial menerusi internet, apa yang tidak boleh dilakukan? Contohnya, nak meletakkan gambar, adakah ada pantang larangnya, ada cara-cara yang lebih tertib? Macam mana? Sebenarnya para pemirsa televisi di rumah, tak payahlah kita takut. Tak apa, bubuh sajalah gambar itu. Apa perlu takut? Ini sudah konsep metode pada zaman sekarang begitu. Kalau tak ada gambar pula, macam mana orang tu? Siapa ni yang kirim ni? Siapa ni? Facebook ni tak tahu, tak jelas. Jadi takut hanya kepada Allah, bukan takut kepada tukang sihir, bukan takut kepada jin serta binatang terkutuk. Takutlah kepada Allah, berlindung kepada Allah, meminta kepada Allah, insya Allah Anda akan terselamat. Dalam hal ini Anda di rumah boleh lebih memperdalam, bertanya kepada para ulama-ulama bagaimana cara pendekatan diri kepada Allah. Saya pun membimbing dalam hal ini, yaitu dipanggil tauhid praktikal yang sangat mudah sekali untuk menepis, menghambat daripada ancaman sihir. Sihir ini di mana saja. Kenapa jumlah jin setan iblis ini lebih banyak daripada manusia? Di mana saja dia berkeliaran mengintai orang-orang yang lemah 3 perkara. 1, lemah semangat. 2, lemah fizikal. 3, lemah iman. Ini adalah market sasaran bagi jin serta binatang terkutuk. Sehingga Anda sudah mendengar dan tahu, mari kita sama-sama membangun spiritual mental kita untuk lebih baik dan sempurna dalam hal ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.